malam ini kita mau ngebahas Firebase, oke. Adapun yang mau kita bahas itu nanti ada beberapa ya teman-teman. Pokoknya kalau kekecilan bilang ya, oke. Yang akan kita bahas itu diantaranya itu, oke. Yang pertama ya kita setupnya, setup project gitu ya, setup Flutter Fire CLI gitu ya. Mungkin nggak saya apa ya, nggak saya bahas secara langsung ya, karena nanti sayang waktunya, kelamaan ngebahas itu doang. Makanya itu saya sudah siapkan tulisan blog untuk teman-teman baca. Seperti ini, tinggal diikutin aja nanti. Lalu nanti kita akan coba explore login, oke, login by email, password gitu ya. Register dulu ya, register, kita bikin fitur registernya, login by email and password, oke. Lalu kita coba login by Google juga, login by Google, nanti kita coba edit profil, setelah login kita coba edit profil gitu ya, lalu bikin fitur logout, edit profil, logout, oke. Seperti itu, lalu nanti kita lanjut bikin CRUD ya, CRUD produk ya, CRUD produk. Nah, sebelum ke CRUD produk, mungkin nanti kita coba ini ya, tampilkan list user ya, user list ya. Jadi kita pengen lihat nih, user yang login ke aplikasi kita itu siapa aja gitu ya. Nanti kita coba bikin user list. Nah, kurang lebih tutorialnya untuk malam ini sampai ke sana gitu ya. Terakhir sampai produk CRUD, oke. Mungkin kita coba nanti produknya ada gambarnya ya. Kita coba ada gambarnya, jadi nanti udah termasuk upload fotonya, oke, karena itu ya itu sangat sering dipakai fitur upload foto kayak gitu. Nah, untuk setupnya teman-teman nanti saya share linknya. Ini cara setupnya ya. Cara setupnya mungkin saya jelasin satu persatu, oke. Ya, yang pastinya pertama-tama teman-teman buat dulu projectnya, oke. Buka aja ini link ini, nanti klik add project gitu ya. Nah, ini setup biasa sih ya. Tentuin nama project gitu ya. Dan next gitu ya. Nah, ini teman-teman setelah masuk, teman-teman masuk ke menu Firestore Database. Oke, buat apa? Nah, untuk mengaktifkan fitur Firebase-nya. Jadi, teman-teman masuk ke menu Firestore Database, oke. Lalu teman-teman klik Create Database. By the way, ini kalau di Firebase itu ada dua ya, ada real time sama Firestore, oke. Sebenarnya sih dulu itu sebenarnya Firestore itu dibuat untuk menggantikan real time database gitu ya. Tapi ternyata saya lihat sekarang dua-duanya itu tersedia kayak gitu sih, oke. Bedanya apa? Bedanya kalau Firestore itu dia query-nya lebih canggih lah dibandingkan real time kayak gitu ya. Kayak gitu, oke. Seperti itu. Lalu nanti teman-teman perlu atur role-nya juga. Ini dibikin pakai test mode dulu aja, oke. Karena kita nggak ngebahas rules. Untuk sekarang teman-teman setting aja ke test mode, oke. Lalu setting Firestore-nya jangan lupa disetting ke Jakarta ya teman-teman, supaya jangan terlalu jauh, nanti teman-teman agak lemot jadinya kayak gitu ya. Seperti itu ya. Next, nah di authentication-nya teman-teman setting aktifkan fitur login by email, Google, dan anonymous kayak gitu sih. Nah, ini salah satu kelebihan dari Firebase ya teman-teman. Kalau teman-teman develop tanpa Firebase mungkin agak cukup repot, oke. Setidaknya untuk setup-nya itu lebih repot ya teman-teman. Nah, tapi kalau pakai Firebase, teman-teman pengen aktifin login by email, login by Google gitu, login by anonymous gitu, bahkan login by phone itu bisa di setup dalam hitungan menit gitu ya. Jadi nggak perlu bikin sampai berhari-hari kayak gitu ya. Seperti itu, enaknya sih kayak gitu ya. Kayak gitu, setup login by Google-nya juga gampang banget, oke. Lalu setelah teman-teman setup project-nya, teman-teman install Firebase CLI, oke. Nah, ini udah saya share juga linknya, boleh ikutin di sana atau mau diinstal lewat npm juga bisa, oke. Caranya gini nih, tinggal diikutin aja perintahnya. Jadi ada dua yang diinstal ya, ada Firebase CLI, ada Flutterfire CLI, oke. Nih, ya, kayak gitu ya. Ini cara installnya kayak gitu. Nanti teman-teman login, pokoknya sampai udah bisa lah menjalankan Flutterfire configure kayak gitu sih, oke. Nah, Flutterfire configure ini dijalankannya di project teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk memilih pilih project yang barusan teman-teman buat, oke. Lalu pilih platformnya, ya pilih Android sama web dulu aja, oke. Kecuali teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan. Untuk sekarang ya pilih Android sama web dulu. Nah, setelah ini teman-teman perlu mengenerate yang namanya SHA1 sama SHA256. Buat apa? Oke.
Untuk mengaktifkan fitur login by Google, teman-teman perlu mendaftarkan SHA-1-nya ke Firebase Project. Nah, ini sering juga terjadi ya, saya lihat sering juga terjadi ketika teman-teman ini lagi nyoba fitur login by Google gitu ya. Kok nggak jalan gitu loginnya gitu ya. Teman-teman belum setup si project-nya. Jadi teman-teman perlu mendaftarkan SHA-1 dan SHA-256. SHA-256 ini nggak ini sih, nggak wajib ya kalau cuma login by Google. Ini kepakainya nanti kalau teman-teman bikin fitur login by phone number kayak gitu sih. Oke, tapi ya di tutorial ini sekalian aja supaya teman-teman nggak perlu setup 2 kali kayak gitu. Settingnya di sini nanti ya. Di artikelnya juga ada, tinggal diikutin aja teman-teman kayak gitu. Kayak gitu, setelah itu ya sudah setupnya udah sampai situ ya. Sampai situ. Nah, ini ada catatan ya. Ini mungkin saya beberapa kali ngalamin sih ya. Saya beberapa kali ngalamin, oke. Jadi kalau nanti teman-teman sewaktu-waktu gitu ya, entah teman-teman ngejalanin perintah si Firebase-nya itu Firebase CLI-nya itu error gitu atau Flutterfire-nya error, teman-teman coba install ulang si Firebase tools-nya, oke, sama install ulang si Flutterfire CLI-nya gitu. Ini kurang satu nih, CLI ya. Flutterfire CL coba ya. Saya perbaiki kali ya, Flutterfire CLI. Nah, ini kurang ya. Ini saya perbaiki teman-teman, takutnya lupa. Kita perbaiki di edit story-nya. Stop bawah. Nah, ini beberapa kali saya ngalamin ya. Jadi si aplikasi konsolnya tuh error gitu ya. Nggak usah pusing, teman-teman install ulang aja si konsolnya, oke. Nggak usah di troubleshoot dulu, takutnya kelamaan. Teman-teman install ulang aja si Firebase konsolnya dan juga Flutterfire-nya, kayak gitu ya. Diinstal ulang, setelah itu ya sudah, nanti akan bekerja lagi. Jangan lupa di logout dan login gitu ya. Sepengalaman saya untuk beberapa kasus itu entah kenapa dia tuh kayak nyangkut gitu sih. Jadi nggak bisa dipakai konsolnya. Nah, ini saya akalin dengan logout lalu login lagi kayak gitu ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ada isu berkaitan dengan konsol, oke, silahkan install ulang si Firebase tools-nya dan Flutterfire-nya, lalu coba logout dan login kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, kayak gitu. Nah, di setup ya sudah, project-nya ready ya, teman-teman. Project-nya ready, tinggal dipakai ya. Tinggal dipakai. Setup awalnya gimana? Setup awalnya simple, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjalankan Flutterfire CLI, dia akan membuat ini ya, file baru namanya Firebase Option. Oke. By the way, sekarang itu kita kalau setting project Firebase nggak perlu setting lagi yang namanya Google Service.json. Oke. Mungkin teman-teman kalau lihat tutorial masih ada yang perlu setting Google Service.json di sini, tapi sekarang itu udah nggak perlu ya, udah otomatis, udah canggih banget sekarang ya, kayak gitu. Teman-teman tinggal jalankan Flutterfire configure-nya, oke, lalu melakukan setup. Nah, ini kan ini kan filenya di generate ya, Firebase option ini ya. Sebenarnya sih di sini udah dikasih tahu ya. Kita itu harus ngapain? Oke, di sini kita harus mengeksekusi perintah yang ini, Firebase initialize up, oke. Tinggal di copy, oke. Teman-teman taruh di main.dat. Nah, boleh di sini gitu ya. Nah, boleh di sini gitu ya. Tapi saya di sini saya pisahkan setupnya di file terpisah supaya lebih rapi. Bisa di sini, oke. Nah, ini kita jalankan seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kenapa saya bikin seperti ini. Jadi ini teman-teman ya. Jadi si Firestore ini dia belum support untuk versi Windows gitu ya. Makanya nanti teman-teman kalau ngejalanin project-nya di versi Windows itu akan error kayak gitu ya. Makanya itu di sini kita handle gitu ya. Kalau project-nya itu bukan web gitu ya, dan project-nya itu adalah Windows kayak gitu. Nah, ini entah kenapa saya harus bikin statement kayak gini, oke? Karena kalau kadang-kadang gitu ya, kalau saya bikin kayak gini doang gitu ya, entah kenapa di versi webnya tuh nggak jalan gitu. Jadinya ya sudah saya bikin seperti ini aja. Entah kenapa itu bingung juga. Nah, jadi cara setupnya seperti ini ya, kayak gitu. Nah, ini udah akan berjalan di platform Android, oke. Di platform iOS juga seharusnya udah berjalan dan juga web, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Windows belum bisa ya, belum support. Setahu saya supportnya itu baru cuman bisa login doang sih, setahu saya ya. Cuman bisa login doang. Login by Google udah bisa sih di versi Windows, kayak gitu. Oke, seperti itu.
Kita lanjut ke materinya. Kita buka TR view-nya ini. Tulisannya kalau kekecilan bilang ya, kalau suaranya kecil juga bilang aja teman-teman. Kalau suaranya tiba-tiba hilang juga bilang aja. Takutnya tiba-tiba ke-mute ya. Nah, sini lagi view. Ini ini ya. Kayaknya ada sisa yang kemarin. Ini mungkin saya tutup dulu ya. Saya kosongkan dulu ya. Saya kosongkan dulu. Supaya tidak membingungkan. Oke. Yang ini juga register, kita kosongkan dulu ya. Ini apa nih? Banyak banget nih. Lalu ini dashboard. Ini dashboard masih fresh. Ini profil. Ini product list. Ada yang kurang nih. Ini user list. Saya bikin dulu modulnya. Nah, jadi kita nanti akan start dari register dulu sih sebenarnya. Kita coba daftar dulu by email dan password. Nanti di halaman loginnya kita coba login dengan 3 ini ya, 3 macam provider ya. Login by email, login by Google, dan login by Guest kayak gitu. Oke. Saya perlu hot start dulu. Oke. Oke, sip. Sudahkah? Kita buka project Firebase yang mana ya? Oh, yang ini ya. Oke. Nah, kita tahap pertama, kita coba register dulu ya, register dulu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau pakai login by Google itu nggak perlu register dulu ya, sebenarnya nggak perlu sign up dulu ya. Teman-teman tinggal login aja, bikin script loginnya by Google dan by Guest ya, oke. Tapi kalau teman-teman mau bikin fitur login by email ya teman-teman perlu daftarin dulu, oke. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga sih bikin bikin akunnya langsung di konsolnya di sini nih. Nah, bisa juga nih di sini ya. Di sini teman-teman tinggal tambahin usernya, add user, oke. Lalu diisi email dan passwordnya, bisa juga langsung dari sini, oke. Seperti itu ya. Tapi di sini kita coba sign up-nya lewat form, oke. Nah, gimana caranya? Caranya gampang ya. Caranya gampang. Teman-teman tinggal, ini saya close dulu ya. Oke. Kita masuk ke halamannya, oke. Ini saya pisah ya, controller dan view-nya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu, oke. Di bagian view-nya kita mau membuat UI-nya ya. Di sini simple aja ya. Kita perlu email dan kita perlu password seperti itu. Anaknya saya nyalain ya, karena biar shortcut yang diketik kelihatan. Itu ini ada email, ada password, oke. Ini teman-teman bisa dibungkus dengan ini sih, bisa dibungkus dengan card ya biasanya, supaya lebih rapi hasilnya kayak gini. Nah, gitu ya. Paddingnya kita tambah 12, lalu biasanya ada tombol ya, ada tombolnya, tombol register. Ada nggak icon ini? Registration. Oke lah, iconnya apa aja yang ada di situ kita pakai. Nah, seperti itu UI-nya, oke. Nah, di sini kita perlu set email ya, set email dan password. Dia kita bikin aja. Saya bikin default-nya itu kosong. Ini email dan password, oke. Mungkin ini karena kecilan kali ya, bisa dikecilin dikitnya nih. Terlalu besar ya, terlalu ekstrim. Dan itu mau nah, seperti itu. Nah, di sini kita bikin state-nya email dan password. Untuk apa? Ya, untuk menampung email dan password ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Di sini kita tampung emailnya dari value, oke. Import value-nya boleh kita hapus. Nah, ini passwordnya kita tampung juga ya dari value. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin lagi function do login, do register, do register. Ini, oke. Do register, kita link ya dengan buttonnya do register. Itu.
Oke, nah sampai sini kita udah bisa menampung email dan passwordnya sebenarnya ya. Udah ada di dalam variabel email dan password gitu ya. Bang, gimana cara loginnya gitu ya? Nah, cara loginnya, caranya gini teman-teman. Ketik fire, oke, fire create, oke, tab. Nah, ini codingannya ya untuk mendaftarkan akun di Firebase. Teman-teman tinggal import yang diperlukan apa gitu ya. Lalu teman ini kebetulan email passwordnya udah diteruskan ya, karena kebetulan sama seperti ini. Oke. Jangan lupa pakai try catch ya. Pakai try catch. Nah gini, karena ada kalanya dia itu akan error. Contohnya apa? Contohnya ketika teman-teman ternyata udah mendaftarkan email yang sama kayak gitu ya. Nah, itu perlu di-handle ya, seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya error, tampilkan pesan file to register. Nah, kayak gitu ya. Simple. Kita coba dengan data asal gitu, kita coba dengan data asal atau ini atau ya udah kita kosongin coba ya. Kita coba dengan data kosong bisa nggak tuh? Oke. Tidak terjadi apa-apa. Kita lihat konsolnya. On tab is equalizer, oke, why? Register and then using static why. Kita save dulu ya. Save. Oke. Atau kita coba ini ya, kita coba sign up dengan benar. Sukses. Saya tampilkan perintah sukses. Oke. Teman-teman yang bingung ini apa ya, ini kita menerapkan OOP-nya ya. Ini sebenarnya dialog ya. Tapi ya kita bungkus dengan function supaya lebih ringkas kodenya. Oke. Kita register. Nah, kita coba ya. Di sini saya coba akunnya misalnya fugi@admin.com. Gitu passwordnya 1 2 3 4 5 6. Kita register dan ternyata yang terjadi. Kenapa sih ini? Register view anonymous unimplement. Oke. Entah kenapa ya ini, kenapa ya? Coba kita lihat kodenya ya. Do register. Oke, diklik. Dia akan memanggil ini. Ya, kenapa? Apa ini? Return ya. Baik. Oke. Emailnya coba ya. Jangan-jangan emailnya masih kosong nih. Coba ya. Email. Tekan email dan passwordnya. Troubleshoot sedikit. Ada kok. Forget admin. Passwordnya juga ada. Create user with email and password. Oke. Kita coba lagi. Oh, ini ya kayaknya. Coba ini. Ini saya matiin. Tetap nggak bisa ya. Tetap nggak bisa nih. Kenapa nih? Missing static target. Coba ya. Saya lihat lagi. Kita hot restart dulu kali ya. Hot restart dulu. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya registernya. Cuman ini belum bekerja. Oke. Belum bekerja. Sayang sekali belum bekerja. Entah kenapa. Entah kenapa. Apa saya lupa setup ya? Tapi kayaknya enggak sih. Lupa setup ya, teman-teman. Ini saya nggak lupa setup sih. Udah benar. Oke, udah benar. Ya, udah benar. Ya, sudah benar. Coba lagi. Firebase Firestore. Kita register. Fugi. demo.com 1 2 3 4 5 6. Entah kenapa ya, itu bingung ya, tapi sekarang jadi bisa sih. Saya harus hot restart dulu, entah kenapa ya teman-teman, entah kenapa. Ya sudahlah ya, kita coba lagi, kita register lagi. Nah, dia gagal ya. Kenapa gagal? Nah, karena tadi udah saya register ya, fugi@timo.com. Kita coba dengan akun lainnya, fugi2 gitu ya, fugi2@timo.com, register, diklik, nah sukses. Nah, ini loginnya, create akunnya udah berhasil, oke? Simple itu sih sebenarnya, sesimpel ini. Ini untuk registernya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk loginnya gimana Bang? Untuk loginnya kurang lebih sama konsepnya dengan register. Oke, kita coba buka filenya. Kontrolnya kita buka. Konsolnya kecilin aja lah ya. TF login. Nah, gimana cara loginnya? Gampang ya teman-teman. Untuk loginnya, teman-teman ya bikin itunya aja dulu ya. Bikin formnya, bikin form email dan password seperti ini. Oke.
setnya email, password, bikin functionnya do sign up. Salah, do login ya. Do login. Nah, kayak gini. Sip. Gampang ya. Ini ya kita ambil nilainya ya. Nilai textbooknya kita ambil seperti biasa. Nah, ini kalau ngambil nilai textbook nggak perlu text editing control ya teman-teman. Baik menggunakan reversible widget atau enggak ya. Teman-teman bisa handle di on change atau on submit kayak gitu. Button icon login ya. Kita bungkus dengan card. Rapi. Ini paddingnya 12. Jadi UI-nya untuk login. Nah, di sini kita link dulu buttonnya dengan controllernya. Itu. Udah deh login ya. Kalau mau sign up kita pakai fire create gitu snippetnya. Kalau ini kita snippetnya pakai fire login ya. Fire login tab. Jadi ya, kelar ya. Tinggal diimport perintahnya. Kita masukin email, oke, kita masukin password di sini. Nah, seperti itu kita masukin email dan password. Jangan lupa pakai try catch ya. Nah, karena kan loginnya bisa gagal, oke. Nah, kalau gagal nih teman-teman pengen ngapain gitu ya. Kalau gagal, misalnya di sini saya nampilin alert gagal login bro, gitu. Sekian deh lo gitu. Nah, ini ya misalnya gitu, oke. Nah, kalau berhasil mau ngapain nih? Misalnya di sini kalau berhasil, mantap bro, tebakan Anda benar gitu ya. Misalnya gitu. Misalnya kayak gini ya. Nah, seperti itu ya, gampang banget ya. Jadi kalau loginnya berhasil ya dia masuk ke sini. Kalau loginnya gagal ya dia masuk ke sini. Oke. Nah, ini sama juga ya, ketika loginnya berhasil teman-teman misalnya pengen diarahkan ke mana gitu ya. Ya udah tinggal diarahkan aja di sini ya. Nah, tinggal diarahkan ke halaman mana gitu ya. Atau begitu juga kalau gagal ya. Misalnya teman-teman pengen arahkan ke halaman yang lain, bisa juga ya. Gitu, oke. Tapi untuk sekarang kita tampilkan pesan aja dulu, oke. Dan ini demo @gmail-nya kita hapus dulu ya teman-teman, kita hapus. Saya back dulu untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Nah, sip, kita coba login ya. Nah, gagal bro gitu ya, loginnya gagal. Ya kenapa? Karena belum diisi ya. Nah, kita coba login dengan akun kita tadi, fugi@demo.com, tapi saya salahin passwordnya. Passwordnya 123, bisa nggak nih? Bisa, oke. Nah, kalau passwordnya benar, sampai 6. Nah, gitu ya, berhasil loginnya. Kayak gitu. Sesimpel itu sih ya untuk login dan register di Firebase. Nah, di sini ada dashboard ya teman-teman. So di sini di halaman login ya, gue nggak pengen bikin manual ke sini. Jadi gue pengen bikin ketika login, oke, kita arahkan ke My Navigation yang default halamannya itu dashboard. Caranya gini. Oke. Ini kita arahkan ke halamannya. Nggak usah pakai child ini. Sorry, salah ya. Iya, salah. Di My Navigation View, nah seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kalau berhasil, kita arahkan ke My Navigation View. Bang, ini kok ada get-nya? Nah, ini bukan get X ya, teman-teman. Ini kita bungkus navigasinya, oke, dengan kelas gitu ya. Yaitu gunanya belajar OOP, teman-teman bisa membuat kelas gitu ya, yang bertanggung jawab untuk melakukan navigasi. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan aja saya namain get ya. Ini kalau saya namain jadi apa? Jadi apapun ya bebas ya, bisa aja gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Nah, ini kalau loginnya berhasil, kita coba ya, fugi@demo.com. Nah, jadi kalau loginnya berhasil, ini saya arahkan ke My Navigation-nya. Login, nah ini udah berhasil ya. Seperti itu. Jangan lupa pakai yang ini ya, navigasinya itu pakai yang apa ya? Yang replace ya. Ya yang ini push and remove until, supaya apa? Supaya nggak bisa back ke halaman sebelumnya begitu. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke My Navigation ya. Udah masuk ke My Navigation. Di sini saya mau bikin apa ya? Mau bikin navigasi tentunya. Di sini saya pakai default tab controller aja kayak gini. Di sini ada 3 aja lah ya. 3 aja deh. Menurut sekarang urut 3 aja. Di sininya saya pakai indexed stack boleh deh, pakai indexed stack aja. Nah, ini di sini saya salah nih, ini scaffold ya, scaffold. Oke, lalu ada apa nih? Ada apannya tentunya, nanti apan saya isi, kita isi bodinya dulu. Nah, ini children. Oke,
Bukannya kita kopas dulu yang ini ya, yang di bawah. Oke. Lalu kita tambahkan bottom navigation bar. Bottom navigation bar untuk apa? Tambahkan ini. Oke. Untuk membuat menu ya teman-teman. Bottom belum ada snippetnya, jadi gue masih manual. Sorry kalau agak lambat. Icons dashboard home ya, home, dan dia perlu label sini. Labelnya home. Nah, kayak gitu. Oke, ini jadi kita bikin 3 aja. Jadi ini nanti ada user list, user person. User ada nggak user? User sih, yang banyak ya. User. Iconnya ini aja. User list. Oh, akun ya, akun. Ada nggak akun? Ini user list, yang ini akan menampung profil ya. Ini akan menampilkan profil nanti. Ini saya pakai icon person aja, kita save ya. Oke, nah jadinya seperti ini, good. Oke, navigasinya belum berjalan. Nah, kenapa belum berjalan ya? Di sini kita perlu memainkan state management ya di navigasinya. Ini simple banget ya teman-teman, navigasinya cuma pakai selected index doang, selected index. Defaultnya saya setting 0, oke seperti ini. Indeks stacknya kita setting, indeksnya sesuai dengan selected indexnya, seperti itu. Lalu button navigation bar-nya ini perlu ditambahkan event nggak ya? Perlu ya kayaknya ya. New index, kayak gini. Nah ini kita update nih indeksnya. Mungkin jangan di sini deh, jelek. Sini aja nih. Update index, oke, index, new index seperti ini. Oke, selected index sama dengan new index. Lalu kita set state. Kayak gitu ya. Kita buat sebuah function untuk mengupdate indeksnya. Tinggal dipanggil functionnya. Simple update index, index, new index. Nah, seperti itu. Good. Yang merah, ada yang merah. Apa nih yang merah ini? Mana yang merah? Produknya. Oke, kurang titik koma ya. Masalah kecil. Nah, hasilnya gimana? Kita coba ya. Oke, harus hot list. Kayaknya harus hot list start deh. Kita hot list start dulu ya, teman-teman. Ya, good. Kita masuk lagi ke yang state management mana ya? Ini, oke. Kita masuk ke login. Kita login dengan Fugi ya, fugi@demo.com. Passwordnya 1 sampai 6. Login, dia akan masuk ke my navigation. Nah, di sini udah bisa berubah sih, tapi salah ya. Ini ada yang kurang, sorry. Ini kurang di sini sih ya. Ini kurang di sini. Oh, select index. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Tidak terjadi apa-apa. Good. Tidak terjadi apa-apa ya. Coba kita lihat lagi ya. Mungkin ada kesalahan. Index. Sudah sih, sudah benar ya. Sudah benar nih. Notification current index. Lupa ini ya. Lupa ya, teman-teman. Lupa gini doang nih, lupa nambahin properti current index doang. Nah, ini jadi seperti ini. Oke. Kayak gitu ya, ini udah jadi. Nah, kita atur nih halamannya kita atur sesuai indeksnya. Di sini kita halaman pertamanya saya ngambil dari PF dashboard view gitu ya. Halaman yang keduanya saya ngambil dari PF user view, user list view. Yang terakhir saya ngambil dari profile kayak gitu ya. Ada 3 halaman. Jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kenapa up-bar-nya double ya? Ini ketika teman-teman bikin my navigation seperti ini, up-bar-nya dihilangin aja. Ya, nanti hilang sih. Nah, gitu. Oke, simple, gampang. Nah, sekarang kita masuk ke menu edit profile ya. Nah, ini sebelum kita lanjut lebih jauh, gue pengen bikin fitur logout dulu, teman-teman, supaya kita bisa logout. Ini, kita kasih button icon logout. Oke, konstannya buang. Nah, ada tombol logout ya di profilnya untuk logout. Di sini kita buka controllernya.
kita buat aja fungsinya namanya do logout. Gimana cara bikin kodenya Bang gitu ya. Ketik aja fire logout ya. Fire logout. Gitu ya. Jadi oke. Simpel itu. Nah, di sini kita udah berhasil logout. Nah, setelah logout nih mau ngapain gitu ya? Mau ngapain nih kita nih ya? Di sini kita arahkan ke login lagi gitu ya. PF login view. Nah, sesimpel itu teman-teman. Sesimpel itu fitur logoutnya. Oke. Kayak gini, kita logout. Dan tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Kayak karena belum kita ini ya, belum kita hubungkan buttonnya dengan fungsi logoutnya. Nah, kelar ya, gampang ya teman-teman. Seperti itu untuk fitur logoutnya. Mungkin ini saya pengen cobain ya, saya pengen coba atur default value-nya supaya kita nggak dikit-dikit login teman-teman, karena capek juga ternyata ya login. So di sini gua setting nilai emailnya awalnya itu selalu fugi@vimo.com. Passwordnya itu 1 sampai 6 gitu ya. Nah, ini oke. Kita hot start dulu ya. Kita hot start ini karena ini nggak bisa back ya, nggak bisa back ke halaman yang menu tadi karena kita replace navigasinya. Hot start dulu. Oke, good. Nah, kita buka nih Firebase Firestore-nya, good. Kita login. Nah, ini udah tinggal klik login aja ya. Nah, loginnya udah jalan, logoutnya udah jalan, loginnya udah jalan, logoutnya udah jalan gitu ya. Sekarang kita mau nambahin fitur di halaman loginnya. Kita mau bikin fitur login by apa ya? By Google ya, teman-teman. Gimana cara bikinnya? Gampang banget ya. Gampang banget bikinnya. Teman-teman ya bikin tombol lagi satu lagi ya. Login by Google. Untuk ikonnya Google ada nggak? Nggak ada ya. Di icon ada nggak? Google. Nah, loginnya by Google. Google gitu ya. Kita klik Google, kita kasih nama Google. Yang satu lagi kita namain guest gitu ya. Login by guest gitu misalnya. Nah, ini untuk ikonnya anonymous ada nggak? Anonymous nggak ada ya. User nggak ada. Person nggak ada. Apa ikonnya ya? Ini pusing juga nih ngurusin icon ya. Sudah aja nih. Person aja person. Ini ada yang lain nggak nih? Oke, yang mana aja. Nanti kelamaan kita untuk milih icon doang. Ini mungkin gue bedain ya teman-teman. Yang ini saya bikin merah. Login by Google, login by guest, seperti itu. Ya, kayak gitu. Gimana caranya login by Google? Oke, gampang ya. Teman-teman bikin dulu fungsinya. Do login by Google. Nah, seperti ini. Gimana login by guest? Teman-teman bikin dulu fungsinya. Do login by guest gitu ya. Atau by anonymous ya, bebas ya penamaan. Ini diperbaiki dulu salahnya. Kayak gini. Nanti setelah bikin fungsinya, teman-teman link dulu ya. Link dengan buttonnya. Di sini saya link langsung. Do login by Google gitu ya. Sama ini do login by guest. Oke, simple. Apakah sudah jadi? Tentu tidak ya, tentu belum jadi ya teman-teman. Nah, gimana cara login by Google? Oke, ketik aja fire Google login. Oke, karena saya juga jujur nggak hafal sih kodenya. Makanya kita bikin snippet ya teman-teman. Karena kita nggak hafal ya teman-teman. Jadi ya kita pakai snippet aja. Diimport ya yang diperlukan, dan di sini ternyata saya belum install Google Sign In. Oke. Jadi kita install dulu Flutter Puppet Google Sign In. Kita install, di stop ya teman-teman projectnya kalau install package untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga tidak lama. Oke, mendaftarkan package-nya. Kodenya itu. Gimana kalau login by guest? Oke. Ketik aja login. Masih Flutter Puppet agak lemot. Login. Ya, agak lemot nih. Lagi agak lemot ya. Oke. Why? Iya. Iya.
Kenapa? Oh salah ya, saya yang salah ternyata. Saya yang salah. Ini salah perintah ya. Kenapa saya ngetik login di sini ya? Login by guest juga gampang ya teman-teman. Ketik aja fire, oke. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, login anonymously. Oke, udah sesimpel itu login anonymous. Ya, gampang ya. Jadi login by Google seperti ini. Nah, ini kalau berhasil ya teman-teman mau ngapain bikin di sini ya. Bikin di sini pengen ngapain, kalau login berhasil, login sebagai anonymous, kalau berhasil mau ngapain. Nah, ini kan ada 3 flow sebenarnya ya. Ada 3 flow. Nah, ini bagusnya teman-teman bikin sebuah function lagi, on login sukses. Untuk apa? Untuk dipanggil di setiap function ini. Jadi teman-teman ini nggak bikin kode yang ini tuh berulang-ulang gitu ya. Jadi saya bikin on login sukses gitu ya. Di sini ketika berhasil saya panggil on login sukses gitu ya. Jadi nggak bikin kodenya berulang-ulang kali gitu ya. Karena ketika login itu nggak cuman proses navigasi doang ya. Sering banget ketika login teman-teman ketika bikin project Firebase teman-teman pengen menyimpan data usernya, oke? Nah biasanya data user itu disimpan seperti ini teman-teman. Jadi di Firebase itu ada yang namanya Firestore, oke? Ada yang namanya Firestore. Firestore itu ya database ya teman-teman, database gitu ya. Dibilang backend juga iya sih, dibilang backend juga iya ya, karena ada sebuah proses di belakang, oke? Tapi kita nggak bisa akses itu, oke? Kayak gitu. Namanya Firestore database. Nah, ini tuh penyimpanan datanya dalam bentuk tabel, teman-teman. Oke, bukan dalam bentuk tabel, sorry, dalam bentuk collection ya. Dalam bentuk collection. Oke, dalam bentuk collection. Nah, di dalam collection ini terdiri dari banyak dokumen kayak gitu ya. Jadi kalau di Firestore itu namanya bukan tabel tapi collection, oke. Nah, data dari tabelnya itu namanya itu dokumen, oke. Sesimpel itu ya. Ada collection, ada dokumen. Ini kalau dalam di Flutter itu kayak list sih. Ini list gitu ya. Ini item di dalam listnya, semacam itu, oke. Dan dia itu bentuknya seperti ini gitu ya. ID-nya itu nggak dalam bentuk integer ya. Dia tuh by default seperti ini bentuk ID-nya, kayak gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, ini biasanya ketika teman-teman berhasil login, oke, biasanya itu kita akan menyimpan di sebuah collection, oke. Namanya itu collection users. Biasanya sih seperti itu, oke. Buat apa? Untuk membuat user, oke, memiliki fitur untuk menambahkan foto gitu ya, untuk mengedit fotonya gitu ya. Teman-teman perlu menyimpan itu di collection kayak gitu ya. Nah, di sini simple aja ya. Ini karena kebetulan gue udah ada collection user di sini ya. Mungkin gue pakai prefix saja ya, teman-teman. Nah, di sini setiap berhasil login, oke, kita akan menyimpan data usernya ke Firestore. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ke situ kita coba dulu ya fitur loginnya ya. Ini belum kita tes. Saya play dulu. Kita play dulu. Oke. Masih launching ya. Masih launching. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu nih, takutnya agak lama. Nah, di sini ngapain Bang gitu ya? Di sini ngapain? Di sini teman-teman ketika berhasil login, teman-teman setting, sorry, teman-teman ngapain ya? Teman-teman di sini, oke, nambahin data ke Firestore. Nah, oke, nah di sini ada collection ya. Nah, collection ini diisi apa? Diisi users. Oke, diisi users. Oke, di sini teman-teman masukin data usernya. Oke, nah ketika teman-teman login pakai Firebase, teman-teman bisa dapetin data usernya. Seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalau udah login, nanti teman-teman akan bisa akses sebuah variabel namanya current user. Nah, current user ini punya banyak data ya, ada UID-nya, ada foto dan sebagainya. Ya, tapi kalau teman-teman login by email ya itu fotonya nggak ada ya, nggak ada fotonya gitu. Kalau login by anonymous ya itu fotonya nggak ada gitu. Makanya nanti perlu kita handle kayak gitu ya. Nah, di sini kita masukkan namanya. Datanya ngambil dari mana? Saya ambil dari current user seperti ini. Titik name. Oke. Nah, ini bisa nol, teman-teman. Di mana saya tahu ini bisa nol? Kita hover tuh ke sini. Oke. Nah, ternyata ada tanda tanya di sini. Ada tanda tanyanya ya di sini. Nah, berarti dia itu bisa nol. Oke, makanya itu perlu kita handle.
kalau nol, teman-teman pengen diganti jadi apa gitu ya. Saran saya nggak usah menyimpan data nol sih, mendingan kita handle aja ya. Jadi kalau nol, oke, misalnya kita kasih namanya, misalnya apa ya, no name gitu ya. Kita kasih namanya no name gitu ya, by default. Lalu fotonya juga nih, fotonya. Kalau login by Google biasanya sih udah ada fotonya ya. Nah ini kalau misalnya nggak ada, fotonya gimana gitu. Misalnya kita kasih foto ini ya, foto no image. Nah ini foto apa ya, foto kosong lah kayak gitu ya. Lalu di sini misalnya UID, oke, UID juga boleh disimpan teman-teman. Sekarang saya simpan aja, takutnya nanti butuh. Lalu email, nah email juga disimpan aja nih di sini. Simpan emailnya. Nah kalau nol ya udah kita kalau nol ya udah kita biarin nol aja kali emailnya ya. Karena kita ada login by ini ya, by anonymous, oke. Jadi ya sudah kita biarkan nol aja. Tapi yang udah pasti ada itu sih UID sih. UID ini udah pasti ada ya. Kayak gitu. Dan dia masih install. Kenapa lama sekali? Oke. Sambil nunggu. Oke. Nanti yang terjadi ketika login yang berhasil apa gitu ya? Yang terjadi kita akan membuat collection di sini, membuat dokumen, oke. Di dalam collection users, datanya apa? Datanya ini. Nanti bentuknya seperti ini. Ini kebetulan udah ada contohnya, tapi nggak lengkap ya. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, seperti itu. Gampang ya? Mungkin usernya saya hapus dulu ya. Ini semuanya kita coba hapus. Kita coba hapus semuanya. Users. Kita delete. Goodbye. Kita delete karena kita pengen tes ya fitur loginnya udah jalan atau belum. Oke, mungkin sebelum itu kita coba ya fitur login by guest-nya. Oke, sudah saya save. Kita masuk ke Firebase Expire Store-nya. Kita login deh di sini. Nah, kita kan udah login by email, udah kita coba ya tadi ya. Sekarang kita coba login by guest dulu. Kita coba login by guest dulu. Oke. Dan yang terjadi ya sama, kita akan masuk ke halaman ini ya, My Navigation ya. Kita logout, kita login by email. Yang terjadi ya sama ya. Kita logout lagi. Sekarang kita coba login by Google. Oke, di sini kita coba login. Yang sekali kita pakai yang ini aja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena tadi saya coba login dengan 3 akun ya, teman-teman. Nanti di sini di data Firebase-nya, oke, teman-teman akan bisa melihat collection baru, yaitu adalah collection users. Oke, kita lihat ya. Collection users. Nah, jadi 3 ya. Nah, seperti ini tuh. Ada name, ada email, ada fotonya. Nah, ini kalau login by Google udah ada fotonya nih, teman-teman. Nah, udah ada fotonya seperti ini. Nah, ini kalau login by email atau anonymous, jadi ini kebetulan saya setting ya fotonya. Jadi dia tuh akan selalu ada. Oke. Ya sudah, kalau udah seperti itu sudah sangat bagus ya, teman-teman. Sudah sangat bagus. Tapi ini ada yang salah, oke, ada yang salah. Ini seharusnya set ya kalau nggak salah. Ini seharusnya add nggak ya? Nggak add sih ya. Ini saya harus bikin sebuah validasi dulu sebenarnya ya. Jadi kita harus cek dulu nih si data usernya udah ada atau belum. Kalau enggak, yang terjadi kayak gini nih. Yang terjadi adalah ketika saya login lagi dengan akun yang sama, nanti dia akan membuat collection baru. Seharusnya sih ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi akunnya tuh jadi ada banyak. Nah, kayak gitu ya. Makanya perlu kita handle, teman-teman. Cara handle-nya gimana? Cara handle-nya begini. Oke. Mungkin gini ya, mungkin saya ketika ditambahkan kita pakai kayak gini aja deh formatnya. UID. Jadi saya pengen nyimpannya itu berdasarkan UID-nya ya. Nah, seperti ini, lalu saya set. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau dibikin seperti ini, nanti dia nggak double, teman-teman. Nggak double. Kenapa? Karena nama dokumennya itu adalah merujuk ke UID usernya gitu ya. Jadi ya udah pasti nggak double. Oke, tapi ini ada kekurangannya. Nanti saya jelasin ya kekurangannya apa. Oke, kita coba dulu sekarang. Kita hapus dulu dari usernya. Oke, delete users. Oke, nice. Kita refresh.
Oke, nice. Nggak perlu di-refresh dulu sih ya. Kita logout dulu. Kita logout. Sekarang saya coba login by email. Oke. Lalu saya login by Google. Udah datanya udah 2 ya, udah 2. Saya coba login lagi juga sebagai guest. Oke. Nah, ini collection-nya seharusnya udah ada 3 ya. Kita lihat di sini harus di-refresh ya, harus di-refresh karena itu adalah collection baru ya. Jadi kalau collection yang nggak muncul di Firestore, oke, teman-teman refresh saja halamannya, nanti dia muncul sih, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai metode yang tadi, ini kan dia UID-nya itu akan sama dengan UID-nya si user ya. Dokumen ID-nya akan sama dengan UID-nya user. Jadi dia nggak akan double, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya login lagi dengan guest, oke, logout. Ya dia menjadi 4. Oke, kenapa? Karena login by guest itu dianggapnya menjadi semacam apa ya? Semacam user baru sih, teman-teman. Dia menganggapnya itu jadi seolah-olah login sebagai user baru. Oke. Tapi kalau login by email dan login by Google ya dia nggak membuat collection baru di sini, nggak membuat dokumen baru kayak gitu ya. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini udah enak, teman-teman. Fitur selanjutnya yang teman-teman buat setelah berhasil login by Google dan sebagainya, oke. Masuk ke halaman profil, oke. Masuk ke halaman profil. Mana sih agan profil di mana ini? Oh, di sini ya. Di sini. Nah, di sini, oke, di sini teman-teman baca dokumen, oke, baca dokumen. Jadi apa ya? Ngebaca collection sih, semacam ngebaca collection, oke. Mungkin saya coding dulu, nanti baru saya jelaskan ya. Di sini kita bikin sebuah circle avatar dulu aja, circle avatar, oke. Begini. Sebenarnya bisa langsung sih, kalau langsung jadi kayak gini nih. Oke, image, oke. Nah, ini teman-teman ngambil data user saat ini, oke. Ambil fotonya. Pantesan ya. Nah, sebenarnya bisa juga langsung kayak gini ya. Ini sama juga, teman-teman akan mendapatkan fotonya. Ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa juga mendapatkan fotonya. Nah, ini kebetulan tadi saya loginnya dengan email ya, makanya dia fotonya itu seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya login by Google, nanti ada foto saya nih di sini. Kita coba ya. Logout, kita login by Google. Oke. Oke. Nah, di sini akan ada foto saya ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman jangan ambil dari sini, oke. Kenapa? Teman-teman ambil dari collection-nya gitu. Gimana caranya? Caranya gini. Ini dibungkus dengan Firestore Stream Builder Doc yang ini ya. Yang ini, oke. Nah, dia akan membungkus card-nya tadi dengan Stream Builder item doc. Teman-teman baca collection users, oke. Teman-teman sesuaikan dokumennya. Nah, ini tuh jadi kayak ngebaca collection, oke, dengan dokumen ID ini, oke, dibaca. Nah, nanti setelah dibaca dia pengen ngapain nih? Oke, setelah dibaca ya teman-teman tampilin di sini ya. Kayak gini. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, gampang ya. Di sini teman-teman udah bisa ini nih nambahin yang lain nih kayak misalnya namanya gitu ya. Namanya saya coba bikin SP20. Udah ada namanya belum? Udah ada ya, name. Oke, udah ada name-nya di sini. Saya tampilkan name-nya. Item name kayak gitu ya. Lalu di sini ada email juga, ya sudah ditampilkan aja emailnya. Nah, tapi ini diingat ya, tadi kan emailnya bisa 0 ya. Jadi kita handle seperti ini. Save. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa sih kita ngebaca collection ya? Ini supaya teman-teman punya fitur oke untuk mengupdate data usernya gitu. Kalau teman-teman ambil dari sini, dari instansi Firebase out-nya, ini nggak bisa diubah-ubah teman-teman. Ini ngerubahnya ya teman-teman, akun Google-nya diganti fotonya kayak gitu ya. Oke. Nah, supaya kita bisa ubah-ubah secara independen ya, teman-teman bikin seperti ini. Oke. Gitu. Jarak dikit. Nah, kasih jarak dikit. Ini juga kita kasih jarak dikit aja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gimana cara edit profilnya? Oke, gimana cara edit profilnya? Gampang ya. Mungkin di sini saya kerjain di satu form aja. Oke, kita kerjain di satu form aja.
Nah, ini udah pakai stream builder ya. Jadi ketika ada perubahan, di collection-nya, dia akan merubah juga di sini, teman-teman. Kita buktikan ya. Kita buktikan di sini datanya itu apa nih? Datanya adalah yang Denny yang mana nih? Ya, jadi kalau ada perubahan entah dimanapun itu, karena kita di sini udah pakai stream builder, dia akan terupdate juga di aplikasi kita gitu. Jadi kalau pakai Firestore ini enaknya kita nggak usah mikirin refresh-refreshnya segala, teman-teman, nggak usah di refresh gitu ya. Dia udah terupdate otomatis. Misalnya di sini saya ganti namanya gitu ya, misalnya Denny Bogor gitu ya. Salah kah? Nah, terupdate ya di sini ya, kayak gitu ya. Jadi udah otomatis terupdate, teman-teman. Canggihnya itu seperti itu. Mungkin saya ganti Denny Ciampea misalnya. Seperti itu ya, canggih ya. Nah, makanya jadi nanti ketika teman-teman membuat form, teman-teman cukup update dokumennya, nanti dia akan terupdate di sini otomatis, kayak gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, di sini kita coba ya, kita coba update. Saya bikin di bawahnya aja. Kita bikin di bagian bawahnya, di sini kita kasih divider seperti itu. Nah, di sini kita pakai image picker ya. Image pickernya udah bekerja kan ya? Coba ya. Yes, image pickernya. Mudah-mudahan sih udah bekerja ya. Oke, tidak ada yang aneh-aneh kan ya fotonya. Image pickernya seharusnya udah bekerja sih. Saya coba print dulu ya. Takutnya belum bekerja. Saya baru update ini image picker, reusable widgetnya. Silahkan teman-teman pakai. Jadi kalau mau ngurusin upload image ya, jangan di-handle jangan di-handle bersamaan dengan proses nge-push data ke Firestore, teman-teman. Itu handle secara independen aja. Supaya apa? Supaya rapi codingannya, supaya rapi codingannya seperti ini. Ini coba saya print dulu. Kita coba upload lagi. Nih. Ya, URL-nya udah dapat ya. Nah, ini ketika mengupdate, ketika mencoba mengupdate, ketika mengupload gambar ya, yang disimpan itu bukan gambarnya teman-teman ke Firestore database ya. Apalagi teman-teman nyimpan dalam bentuk base 64, itu bengkak sih nanti biayanya ya. Bisa bengkak banget biayanya, Jadi yang disimpan itu adalah URL-nya, Seperti ini. Nah, di sini kita udah mendapatkan URL-nya, Seperti biasa, jangan bikin di sini, kita bikin di controller. Di sini kita bikin stepnya untuk mengambil email. Emailnya nggak boleh diganti dong ya. Emailnya nggak boleh diganti tentunya. Sini untuk mengambil foto ini. Lalu kita bikin juga untuk mengganti nama. Seperti ini stepnya. Kita lihat di sini. Ini seperti biasa ya. Kita setting kayak gini. Lalu kita bikin tekstur untuk namanya. Defaultnya boleh kita kosongin dulu ya, kita kosongin dulu. Defaultnya kita kosongin. Ambil kita setting name-nya dari value, nah seperti ini, Lalu kita bikin button save gitu ya. Nah, button ini ngapain ya? Ini bikin aja function di save gitu. Seperti ini. Kita link dengan buttonnya. Save. Nah, seperti itu, gampang ya, kayak gini. Nah, di sini, di sini kita perlu memasukkan ini ya, namanya saat ini gitu ya, nama usernya saat ini gitu ya. Makanya itu di sini kayaknya perlu gue bungkus juga dengan stream builder. Jadi kita cut, kita pindahin ke atas ya, kita pindahin ke atas teman-teman kodenya. Kita pindahin ke atas. Nah, seperti itu, Nah, di sini kita kita setting value dari fotonya, yaitu ngambil dari foto gitu ya. Begitu juga dengan name-nya nih, kita ambil dari name. Jadi kita pengen nampilin nama dia saat ini gitu, makanya ya kita bikin seperti ini ya. Dan dia tidak bekerja kah? Kita set dulu ya. Coba logout dulu, logout, kita login lagi by Google. Buka profil. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini foto kita saat ini ya. Seperti itu. Jadi nanti langsung muncul, By the way, tadi entah kenapa nggak muncul ya, teman-teman. Kalau ada trouble kayak gitu, nggak usah panik. Di hot restart aja ya. Saya sering banget trouble kayak gitu, udah solve aja sih dengan hot restart, kayak gitu. Udah jadi seperti ini. Nah, ini kita aktifkan fungsi save-nya.
Ngapain nih setnya? Ya udah kita fungsi update ya dari Firestore. Jadi teman-teman nih sudah kita siapin snippetnya untuk nambahin data ke Firestore, untuk delete gitu ya, untuk update gitu ya. Ini udah ada snippetnya, tinggal pakai aja, oke. Gitu ya. Tinggal ketik aja fire, mau ngapain, mau nambahin data, mau delete gitu ya, mau create gitu ya, mau nambahin, mau nge-get data gitu ya, kayak gitu. Ini udah kita siapin, tinggal dipakai aja, oke, seperti itu. Nah di sini kan kita mau mengupdate data ya, udah kita panggil fire update. Data apa yang mau diupdate gitu ya? Data apa nih yang mau diupdate? Yang mau diupdate adalah collection users, oke. Nah dokumennya yang mana nih yang mau diupdate? Nah dokumennya ini adalah ini ya, ngikutin data usernya. Fire user UID gitu ya. Kita update nih. Kita update apa yang diupdate? Namanya dan foto. Foto dan name. Gitu ya. Gampang banget ya. Gampang banget ya. Nah, ini bolehlah kita tambahin pesan gitu ya. Mantap, Bro. Gitu ya. Ya kalau bikin aplikasi beneran jangan kayak gini ya, teman-teman ya. Jangan bikin mantap, Bro ya tentunya ya. Ini ya iseng-iseng aja. Oke, kita coba save ya. Kita coba save misalnya di sini saya ganti jadi ini Bogor gitu ya. Ini Bogor. Submit, kita save. Dan nol ya. Dan nol. Kenapa nol nih? Ini nggak boleh nol ya. Is not subtype of string. Oke, name foto is not subtype of string. Oke. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang ya. Yang kurang adalah oke. Ada yang kurang nih. Jadi ketika edit, oh iya ada yang kurang nih ya teman-teman, ada yang kurang nih, ada yang kurang. Gimana ya? Oke. Ini karena nol ya, name dan fotonya tuh nol di sini kondisinya. Lalu kita update menjadi nol malah nih si fotonya ya. Sayang sekali ya. Coba kita logout dulu, kita perbaiki dulu ya dengan login. Oke. Nah, jadi yang terjadi itu tadi, si name dan fotonya ini nol teman-teman. Kenapa? Karena ya saya setting nol ya di sini ya. Kayak gitu, oke. So di sini perlu saya pastikan foto dan name-nya itu menampung data sebelumnya ya. Oke. Perlu kita pastikan dia itu menampung data sebelumnya. Kayaknya saya perlu bikin kayak gini sih. Out value ya. Saya bikin out value di sini, value. Lalu saya ambil foto. Oke, foto sama dengan foto. Kalau nol, kalau fotonya nol, kita akan ambil dari out value foto. Nah, seperti itu. Kita handle ya. Kalau misalnya name-nya nol, kita ambil dari out value name. Kayak gitu ya. Kita handle supaya nggak nol seperti ini. Nah, do save-nya juga perlu kita update ini supaya mengambil out value-nya. Kita save. By the way, ini contoh yang sangat tidak ini ya, sangat tidak baik ya teman-teman. Ini nggak aman ya tipe datanya. Jadi ya saya tulis dulu tipe datanya. Oke, seperti ini. Jadi kita handle ya supaya dia tuh nggak nol. Oke, kita coba lagi. Mungkin kita logout dulu, kita login lagi by Google gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba update ya. Ini misalnya jadi Denny Bogor gitu ya. Denny Bogor. Submit, kita save dan berhasil ya. Nah, udah berubah gitu ya. Gimana kalau ganti foto? Ya udah kita ganti aja fotonya nih. Di sini kita ganti fotonya lagi di-upload. Oke, setelah berhasil di-upload teman-teman save. Kelar. Kayak gitu ya, gampang ya. Kayak gitu. Seperti itu, oke. Nah, di sini ada kelemahan ya ketika login di sini ada sebuah kelemahan ya. Jadi ketika login ini, di sini kita datanya itu jadi semacam ditimpa terus ya, karena di sini saya pakai set ya. Nah, makanya itu di sini saya perlu validasi dulu gitu. Ini datanya udah ada atau belum nih di Firebase gitu. Kalau belum ada baru kita set datanya. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak usah diapa-apain kayak gitu ya. Makanya itu di sini saya perlu validasi seperti ini. Oke. Jadi ngembalinya snapshot sih, dokumen snapshot ya. If snapshot exist. Oke, nah kalau dia itu nggak exist, baru kita panggil function untuk
setting datanya kayak gitu ya. Jadi nggak apa ya, data teman-teman tuh nggak hilang gitu ya. Makanya kita perlu tambahin ini. Oke, kita coba logout, kita coba login pakai Google lagi. Oke, nah ini nggak hilang kayak gitu ya. Jadi fitur edit profilnya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gampang banget ya, gampang banget bikin edit profil di Firebase. Oke, seperti itu. Next, kita coba nampilin usernya. Oke. Nah, ini kita akan coba tampilin usernya. Nah, jadi cara nampilin usernya tuh seperti ini. Saya masuk ke sini, user list view. Oke. Ya, di sini kita bikin desain itemnya dulu ya. Biasa. Nah, saya pengen nampilin data usernya di dalam sini, dalam card. Nah, ini ada caranya ya. Caranya gini, ketika teman-teman pengen ngebaca collection, oke. Teman-teman klik lampunya, pilih yang stream builder item list. Oke. Oke, nah seperti itu. Kalau udah kelar, nah ini perlu sedikit penyesuaian teman-teman. Saya di sini perlu hapus single child-nya, kita hapus saja. Stream builder-nya kita bungkus dengan expanded, seperti itu. Lalu collection-nya kita sesuaikan ya. Namanya users, oke. Jadi kita akan membaca semua data di collection users, seperti ini, oke. Nah ini panjang cerita ke bawah ya teman-teman, panjang cerita ke bawah gitu ya. Di sini datanya tuh udah ready gitu. Ketika datanya ready, dia udah ada di dalam variable item gitu ya. Nah, di sini tinggal teman-teman pakai aja ya datanya ya. Tinggal kita pakai aja. Oke. Nah, kita coba ya tampilkan foto di sini. Kita tampilkan foto. Foto gitu ya. Pesannya kita hapus. Kalau di sini ada name ya, kita tampilkan namanya. Kita hapus dulu deh. Konstannya kita hapus. Lalu di sini ada apa? Ada email ya, ada email. Nah, emailnya ini bisa 0, makanya saya bikin kayak gini. Kalau misalnya dia 0. Oke, hasilnya gimana Bang? Hasilnya begini tuh. Nah, kayak gitu hasilnya ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi gampang banget bikin list di Firebase. Dan ini listnya ini nggak perlu di-refresh teman-teman. Jadi ketika ada data baru nanti dia akan ke-refresh otomatis gitu ya. Bahkan ketika teman-teman edit di Firestore, misalnya nih yang Denny Bogor, saya ganti jadi Denny Ciawi gitu ya. Kita update. Nah, ini listnya juga akan terupdate otomatis, oke? Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. By the way, tadi agak delay ya. Agak delay kayaknya karena gue sambil nge-record, jadinya agak lemot, entah kenapa. Seperti itu. Tapi ya intinya begitu. Dia nggak perlu di-refresh lagi, sudah otomatis. Oke? Seperti itu ya. Kita coba logout lagi. Nah, saya pengen coba login pakai akun lain. Misalnya yang ini. Oke, lihat usernya. Nah, muncul ya. Nih akun barunya. Kayak gitu ya. Seru banget ya. Lalu kita coba logout lagi, kita login lagi by yang akun lain misalnya. Nih. Belum di setup ya, belum di setup, kita back aja. Go back. Back. Setup. Oke. Apakah saya bisa back? Cheat account. Oke. Kita login pakai yang lain aja, misalnya ini. Nah, kita lihat usernya. Nah, seperti itu ya. Menarik ya, Firebase. Jadi cukup mudah untuk bikin seperti ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pengen bikin fitur CRUD produk. Oke. So, kita akan masuk ke halaman dashboard-nya nih ya. Kita akan masuk ke halaman dashboard-nya. Yang mana halaman dashboard-nya? Yang home. TF home. Sorry. Ya, home view. Bukan dashboard ya. TF dashboard. Firebase. Coba. Oke, dashboard. Nah, ini halaman dashboard-nya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke halaman dashboard-nya. Oke. Di sini saya pengen membuat sebuah menu. Oke, teman-teman. Pengen membuat sebuah menu. Kita nggak ngebahas UI-nya ya malam ini. Jadi gue pakai snippet aja. Di sini gue pakai menu image aja. Kita pakai snippet. Kita buat sebuah menu. Mungkin di atasnya kita kasih banner ya supaya lebih menarik. Banner. Itu teksnya kita ganti putih ya. Teksnya kita ganti putih. Ganti white. Ini kita kasih jarak 20. Ini. Nah, gitu ya. Misalnya di sini saya punya menu produk gitu ya. Oke, dan kita pengen bikin CRUD-nya. Oke, gimana caranya? Nah, caranya gini ya. Di sini ketika diklik produk, saya arahkan ke halaman PF produk
list view. Oke. Nah, saran saya kalau mau bikin list dan form dipisah ya teman-teman, jangan digabung. Nanti pusing, maintainnya pusing teman-teman. Oke. Ketika kita klik, nah ini udah masuk ke product list view. Oke. Bukan udah ada isinya, jadi kita hapus dulu ya. Saya hapus dulu teman-teman, ini ya ada isinya. Oke. Sip. Nah, kita masuk ke halaman produk. Oke. Nah, untuk bikin listnya ini gampang sih ya, kurang lebih sama kayak tadi bikin list user, oke. Tapi di sini saya nggak mau bikin listnya dulu, oke. Kita bikin formnya dulu. Biasanya pakai floating action button ya, boleh pakai floating action button seperti ini. Oke, nanti ketika diklik teman-teman arahkan, oke, kemana? Ke ini ya, ke formnya ya, tentunya ya. Kita arahkan ke formnya seperti ini. Ini boleh di await aja, di await aja. Ini kita masuk ke formnya. Nah, lalu kita isi dulu formnya ya. Jadi kita nggak masuk ke list dulu. Kita isi dulu formnya. Kita buka kontrolernya di kanan ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini kita memainkan data produk ya. Jadi ada fotonya gitu ya. Lalu ada apa lagi? Ada namanya ya, product name gitu ya. Product name gitu ya. Value-nya kita kosongin gitu ya. 0 gitu ya. Nah, ini konstannya kita buang gitu ya. Lalu ada apa lagi? Ada price ya. Ada price, queue, number field. Nah, seperti ini. Kita isi price gitu ya. Your product price seperti itu. Oke. Ini kita isi defaultnya kita bikin nol aja. Ya, kita bikin nol aja. Seperti itu ada foto, product name gitu ya. Ya, teman-teman mau ditambahkan description juga boleh seperti ini. Description. Nah, seperti itu. Formnya. Nah, oke, seperti itu mungkin saya bungkus dengan card ya. Bungkus dengan card supaya dengan padding 12 aja. Ini. Nah, kayak gitu, oke. Kayak gini. Nah, ini tombol save ya. Tombol save ini bisa ditaruh di atas, bisa ditaruh di bawah ya. Bebas ya, teman-teman. Bebas sih. Kelebihannya kalau ditaruh di bawah ini lebih dekat dengan jempol ya. Jadi secara user experience lebih lebih nyaman ya. Tapi kalau mau ditaruh di atas juga ya boleh, silakan. Oke. Sekarang kita coba taruh di atas saja. Saya buat sebuah button, saya bungkus dengan padding. Oke, paddingnya 12, save, konstannya kita buang. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kita buat function do save, oke, untuk menyimpan produknya. Kita link dulu buttonnya. Seperti itu. Nah, di sini kita tampung ya, teman-teman, seperti biasa ya. Kita tampung ke variabel. Di situ ada data apa aja. Di sini kita punya data foto, gitu ya. Kita punya data foto. Lalu kita punya data product name. Lalu kita punya data price ya, price gitu ya. Salah nih, double price gitu ya. Kita punya data price, kita defaultnya saya bikin 0. Lalu di situ kita punya data description. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ada perubahan ya ditampung ya, teman-teman. Kita tampung nih. Fotonya kita tampung. Ini gitu ya. Lalu name-nya kita tampung, product name-nya kayak gitu ya. Kita tampung juga harganya ya. Price gitu ya. Nah, ini harus harus dikonversi ya teman-teman karena dia bentuknya string. Cara konversinya gampang gini. Nah, itu kita tampung harganya gitu ya. Lalu kita tampung juga nih description gitu ya. Kita tampung juga seperti ini. Nah, gitu ya. Gampang. Nah, gimana cara nambahin datanya? Ketik aja fire add. Oke, fire add, diimport Firebase Firestore-nya. Lalu teman-teman masukin datanya di sini ya. Nah, ini best practice-nya, teman-teman key-nya jangan jangan dibikin kayak gini nih. Jangan camel cache ya. Dia bagusnya pakai underscore aja sih, oke. Ketika teman-teman menyimpan ke Firestore kayak gitu sih, oke. Kita masukin juga fotonya, masukin price-nya, ini ya, kita masukin description-nya. Nah, kayak gitu, oke. Nah, seperti ini ya. Gitu, kita back dulu, kita back. Nah, misalnya nih setelah berhasil teman-teman nampilin pesan ya boleh ya, berhasil bro gitu ya. Nah ini ya berhasil bro gitu ya, kalau berhasil nyimpen data. Nah, ini collection-nya kita sesuaikan ya, ini collection-nya kebetulan ya saya emang pengen nyimpen di produk sih ya,
Jadi ya sudah di produk aja. Coba saya lihat collection products-nya kosong atau enggak. Masih udah ada isinya ya. Mungkin saya hapus dulu teman-teman untuk menghindari hal yang tidak saya inginkan. Dilihat dulu. Good, nice. Oke. Seperti ini. Jadi kita akan menambahkan data ke collection product. Oke. Datanya dari mana? Dari form ya. Datanya dari form. Teman-teman bisa lengkapi ini dengan validasi, itu jadi lebih bagus lagi. Oke, kita coba ya. Saya coba upload fotonya, kita pilih fotonya nih. Ini oke ya. Nama produknya misalnya apa nih? Misalnya burger gitu ya. Harganya $25 gitu ya. Description-nya nih strip aja. Description-nya kok description sih? Ini kita hapus aja ya. Itu kita saya setting jadi strip. Oke, lalu kita save ya. Kita save dan berhasil bro. Oke, berhasil bro. Nanti kalau udah berhasil bro, jangan lupa di back ya ke halaman sebelumnya. Ini isinya apa, get back? Nah, ini isinya navigator pop ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pusing soal navigasi, oke. Teman-teman bisa juga bikin navigasi seperti getX, oke. Di set manajemen yang lain gitu, bahkan di set manajemen set juga sebenarnya bisa gitu ya. Gimana caranya? Yaitu teman-teman manfaatkan ilmu OOP-nya, oke. Manfaatkan jurus OOP-nya. Nanti teman-teman bisa bikin seperti ini, oke. Kayak gitu. Sedikit ya kodenya, sedikit banget. Kita coba tampilin ya, karena sebenarnya udah tersimpan datanya tapi belum nampil. Saya coba tampilin, gampang banget nampilinnya juga. Ini saya bikin desain itemnya dulu. Oke. Desain itemnya kayak gini. Kita bungkus dengan stream builder item list ya. Oke. Nah, di sini saya perlu sedikit penyesuaian ya. Nggak perlu. Kita bungkus aja dengan expanded, tekan Alt E. Bungkus dengan expanded, kita baca produknya. Oke. Di sini tinggal kita tampilkan di sini nih. Fotonya gitu ya, tampilkan. Ya, lalu di sini saya tampilkan nama produknya. Product name ya, product name gitu ya. Lalu kita tampilkan juga harga gitu ya, price. Oke, as item. Kita buang. Bye. Pasang buang. Oke, kita save. Oke, error ya. Ada sedikit error. Kita save. Nah, ini udah tampil ya. Tuh, udah tampil ya black burgernya. Kita coba tambahin data lain ya. Kita coba tambahin data lain. Nah, ini nanti lengkapin teman-teman dengan validasi ya. Lengkapi dengan validasi. Ini misalnya burger harganya 31 gitu. Description strip. Kita save. Nanti dia menampilkan pesan berhasil bro dan dia akan back seperti itu. Oke. Saya coba tambahin lagi. Misalnya di sini oke. Kita coba tampilin mana ya. Yang ini misalnya. Fotonya nggak ada yang bagus nih ya. Nanti kalau saya cari foto jadi agak lama, jadi nggak usah kita isi fotonya. Coca-Cola ya, isi lagi, save. Simpel itu ya, jadi teman-teman nggak perlu pikirin cara refreshnya gimana. Seperti itu, cantik banget. Ini kayaknya shape-nya mau gua ubah dulu ke continuous supaya lebih menarik. Nah, untuk gambarnya kayaknya kita gedein aja, kita gedein jadi 40 gitu ya. Coba gedein jadi 40. Oke, kurang ya. Ya sudah, by yang default aja. Seperti itu, oke. Nah, gimana bikin fitur editnya? Gampang teman-teman, bikin fitur editnya gampang banget. Teman-teman buat event dulu. Editnya tuh ketika apa? Oke, eventnya. Misalnya nih, gue pengen bikin eventnya itu ketika diklik si card-nya ya. Makanya itu di sini gue bungkus card-nya dengan Inkwell, oke. Lalu kita buka halaman TF Product Form View. Nah, seperti ini. Kita buka Product Form View-nya. Nah, jadi di sini gue pakai form yang sama, teman-teman. Gue pakai form yang sama dengan form untuk menambahkan data ya di sini, oke. Nah, di sini teman-teman bikin sebuah map. Item, oke. Ini maksudnya yang apa ya? Item yang mau diedit, oke. Apa? Kita teruskan di konstruktor seperti ini. Oke. Nah,
seperti ini, opsional ya. Nah, di sini teman-teman buat sebuah getter, bagusnya bikin sebuah getter aja. Sebuah getter boolean is edit mode. Okay. Di mana edit mode ini adalah ketika teman-teman itemnya itu tidak sama dengan null. Begitu. Jadi kalau nggak null itu dia dalam mode edit gitu ya, seperti itu. Oke. Makanya itu di sini ketika diklik card-nya, nah, di sini kita tambahkan yang namanya item. Seperti ini. Oke, jadi kita semacam ngasih tahu ke formnya, bro, ini formnya gue buka ya, tapi ini gue buka untuk mengedit gitu ya, bukan untuk nambahin data kayak gitu sih. Oke, gimana taunya sih, gimana cara si form ini tahu gitu ya? Ya dari sini. Oke, dari getter ini, oke, dia ngecek itemnya itu null atau enggak. Kalau enggak null ya berarti lagi ngebuka untuk mode edit, kayak gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, ketika ngebuka data dalam mode ini untuk ngedit, oke, teman-teman perlu sesuaikan value-nya. Di sini kan ada value ya, nilai awalnya. Nah, nilai awalnya ini perlu disesuaikan teman-teman. Ngambil dari mana? Ngambil dari item foto. Nah, ini nggak sih? Pakai tanya. Nah, kayak gitu ya. Ngambil dari item gitu ya, value-nya. Kalau ada gitu ya. Ya kalau nggak ada ya jadi nol ya. Ini saya bikin seperti ini, oke. Ini basic banget ya teman-teman. Coba dulu aja pakai map, oke. Jangan kepikiran pakai model dulu. Kenapa? Kalau teman-teman udah kuat basicnya, kadang tuh ini ya, kadang ada orang yang bisa pakai model tapi nggak ngerti nih mainin yang basicnya tuh kayak mainin list, mainin map gitu. Akhirnya nanti bingung sendiri ya dengan dengan yang terjadi di dalam model gitu ya. Seperti itu. Jadi ya teman-teman kalau baru belajar, coba jangan pakai model dulu seperti ini, oke. Di sini ada price, ada description. Oke. Nah, jadi nilai awalnya kita atur ya. Nilai awalnya kita atur dan itu error ya. Kenapa error? Karena ya ini ya, kita perlu kasih toString di sini. Gitu ya. Nah, jadi ketika dibuka nih formnya untuk mode create gitu ya. Nah, dia kosong gitu. Tapi ketika dibuka untuk mode create, nah dia akan menampung nilainya dari item yang ada di dalam list kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya, gampang ya. Nah, di sini fungsi save-nya juga teman-teman buat sebuah evaluasi ya, oke. Teman-teman di sini bikin statement if, oke, untuk ngecek dia itu lagi edit mode atau enggak gitu ya. Kalau dia enggak lagi dalam mode edit gitu ya, dia akan nambahin data gitu ya. Tapi kalau dia lagi mode edit gitu ya, ya dia akan mengupdate data seperti ini, oke, seperti ini. Nah, di sini ada dokumennya ya. Dokumennya ngambil dari mana? Dari ID si dokumennya gitu ya, yang diedit ya. Ada di sini nih. Nah, kayak gitu ya. Di sini. Ini boleh pakai tanda seru ya, karena udah pasti ada ID-nya, udah pasti ada. Oke. Seperti ini, kita update deh. Udah, kita update ya. Ini isinya apa? Isinya sama nih, sama yang di ini ya. Yang di sini. Sama. Nah, kayak gitu. Oke. Sama. Nah, di sini ada trouble, teman-teman. Ada problem ya. Oke. Ini ada kemungkinan datanya itu nol ya. Makanya itu di sini saya perlu validasi kayak gini. Kalau misalnya potlonya itu nol, oke, kita akan mengambil dari out value-nya. Nah, ini nggak perlu out value di sini ya. Kita ngambil dari widget item, tanda seru, foto. Nah, gitu ya. Kalau misalnya fotonya itu nol. Nah, ini dan ini pun salah ya, teman-teman. Saya salah bikinnya. Kita perlu handle seperti ini. Ini jangan dikasih initial value. Good. Nice. Seperti ini, oke. Jadi kalau dia, dan ini jangan dibikin di atas ya, ini akan error ya. Teman-teman bikin di sini aja. Nah, bikin di sini, oke. Ya udah tinggal sesuaikan nih. Jadi kalau dia itu nol gitu ya, dia akan mengambil nilai sebelumnya gitu ya. Price gitu ya. Lalu ada description. Oke. Hati-hati nih yang jangan kelewat nih diubah ya fotonya. Nah, seperti itu, oke. Nah, kayak gitu. Ini untuk update, ini untuk menambahkan data. Kelar ya. Fitur editnya kita coba ya. Kita coba. Di sini saya mau mengupdate data yang Coca-Cola gitu ya. Coca-Colanya saya ganti jadi Coca-Cola Super gitu ya. Coca-Cola Super lah. Coca-Cola Zero Sugar. Oke. Save. Berhasil bro. Oke. Nah, kelar ya.
fitur editnya. Oke, ini kalau saya ganti fotonya juga sama ya, akan terupdate teman-teman, akan terupdate sih. Saya ganti jadi apa nih? Mudah-mudahan nggak ada foto aneh-aneh ya. Oke. Nah, saya update fotonya ya sama ya. Ini akan terupdate juga di sana gitu ya. Kita save. Nah, gitu. Oke. Terakhir bikin fitur delete-nya. Nah, bikin fitur delete-nya nih, oke. Fitur delete bisa pakai button sih ya, tapi ya kita pengen main cantik di sini. Kenapa kita nggak pakai swiper aja? Oke. Kenapa kita nggak pakai swiper aja? So di sini saya pengen sharing ke teman-teman. Teman-teman bisa bikin fitur editnya menggunakan yang namanya sweeper. Caranya gimana? Tekan Alt Shift D, Alt Shift D. Nah, ketika teman-teman tekan Alt Shift D, ini akan error ya, akan error ya teman-teman. Sorry akan error. Salah ya, salah. Kayaknya saya harus bikinnya di sini deh. Nah, gitu ya. Teman-teman tekan Alt Shift D, nanti dia akan akan ada fitur sweep kayak gini ya. Nah, dia akan punya fitur seperti ini, oke. Nah, ini ya, ini agak panjang kodenya, agak panjang. Makanya itu teman-teman manfaatkan lagi OOP-nya, oke, manfaatkan lagi. Yang panjang tuh yang mana? Yang ini nih. Ketika ada dialog ini, dialog confirm, oke, ini kan agak panjang kodenya ya. Nah, ini kode ini jadi kurang clean sih ya. Kode teman-teman jadi inilah setidaknya lebih susah dibaca. Makanya itu teman-teman ini bungkus lagi ya, ini kita bungkus menjadi versi yang lebih ringkas lagi kayak gitu ya. Simple banget. Di sini kebetulan saya udah ada namanya show confirm dialog. Isinya apa ini show confirm dialog? Isinya sama dengan ini ya, dengan yang ini nih. Cuman di cut doang, di cut lalu dipaste ke sini sih. Simple itu ya. Simple itu teman-teman. Oke. Nah, jadi kodenya tuh jadi lebih sedikit. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita kasih dismissible, dia udah ada fitur untuk ya seperti itu ya, ada konfirmasinya. Kalau kita klik yes, nah ini kita pengen ngapain nih kalau misalnya kita klik yes, oke. Ketika di klik yes, oke, kita buat di controllernya untuk menghapus data ya. Do delete. Kita masukin itemnya, boleh ditulis tipenya seperti ini, item. Ini. Lalu kita link ya, linknya di sini ya. Nah, di sini ya, kalau di confirm dan untuk dihapus, teman-teman panggil tuh kontrolnya do delete, masukin itemnya kayak gini, gampang banget. Nah, di sini teman-teman panggil function fire delete. Nah, kayak gini. Oke. Kayak gini ya, good products. Dokumennya kita isi ID. Itu udah kita delete dan hilang seharusnya datanya. Kita coba ya. Ya, hilang ya. Kita buka lagi. Ya, hilang ya. Seperti itu ya untuk CRUD-nya, gampang banget. Mungkin terakhir saya pengen bikin statistik ya. Nah, ini teman-teman bisa juga bikin statistik dan itu gampang banget ya dengan Firebase. Misalnya seperti ini ya. Ini kita nggak fokus ke UI-nya, teman-teman fokus di Firebase-nya aja ya. Karena kalau saya coding UI-nya nanti kelamaan ya teman-teman. Jadi saya memanfaatkan snippet aja yang udah ada. Oke. Kayak gini. Di bagian atas ini saya pengen menampilkan jumlah ini ya, jumlah produknya yang udah terupdate, yang udah disimpan. Nah, ini mungkin ini produk ini agak susah nih ikonnya. MDI icons apa ya? Oh ini, apa ya? Ini susah banget nih produk asli. Box atau nggak box? Udah ya, box. Pakai box aja. Dan box itu entah apa ini kayaknya bukan tidak mencerminkan ini ya icon untuk sebuah produk. Oke, kita biarin aja. Di sini saya pengen menampilkan jumlah produknya dan ini persentasenya saya biarkan aja ya supaya cantik. Salah ya, SW6 ya, SW6 kayak gini. Oke. Nah, gimana kita nampilin jumlah produknya di sini? Oke. Ini sama ya, teman-teman bungkus ini dengan stream builder juga. Pilih yang ini, stream builder item list. Oke. Oke. Nah, di sini kan ini ada list view-nya ya. Kita nggak mau pakai list view nih di sini. Oke. Kita pengen ngambil jumlah datanya. Makanya itu di sini saya cukup bikin seperti ini. Count, snapshot, oke, data, docs, oke, docs, length, print. Nah, saya cukup
ambil datanya seperti ini. Oke. Lalu si card-nya ini kita cut ya, kita cut. Nah, kita gantikan list view-nya dengan card yang udah kita buat tadi seperti ini. Lalu ya udah kita tampilin count-nya di sini. Kelar ya. Nah, kelar ya. Udah muncul data produknya, kita coba tambahin data produk baru. Kita coba lagi tambahin produk baru, misalnya ini speed ya. Tadi kan ada 2 ya data produknya. Kita buktikan ya statistiknya bertambah atau enggak. Kita save, datanya ada 3, mungkin saya tambahin lagi satu lagi. Coba tampilin satu lagi ya di sini. Oke, lalu nama produknya misalnya apa ya? Mie Indomie gitu ya. Mie Indomie. Save lagi. Hasil ada 4 datanya, kita back. Nah, dia akan terupdate otomatis gitu ya. Simple itu. Oke, seperti itu teman-teman materi malam ini. Oke, teman-teman udah seharusnya sekarang udah paham ya, udah paham bikin login dengan Firebase. Cukup mudah, teman-teman, cukup mudah. Yang penting teman-teman paham konsepnya, oke. Tidak perlu menghafal kodenya ya, karena kalau dihafal itu repot banget ya, apalagi kode itu kadang-kadang itu ini ya, sering banget sih, sering banget nanti 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan gitu, tiba-tiba kode yang teman-teman pakai itu nggak bekerja lagi gitu, ternyata harus kita refactor, kayak gitu sih. Oke, jadi nggak usah berusaha menghafal, cukup pahami konsepnya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan kah? Teman-teman. By the way, saya ini ya, recordnya saya stop dulu. Oke. Oke, silakan ya yang mau bertanya, teman-teman. Mas, yang pattern MVC tadi, Mas. MVC, oke. Sebelum masuk ke sana, mungkin yang nanya Firebase-nya dulu, ada nggak nih kira-kira nih yang mau nanya tentang Firebase? Oke, saya baca ya. Saya restart mode, oke. Saya di rumah pakai FM, pakai WiFi standar. Udah mulai ya. Siap. Oke, bikin kopi dulu ya, Ben. Oke. Oke, thank you Mas Bahri udah di-share link itu ya, link mediumnya. Oke, share ulang. Oke, saya share ulang link mediumnya ya. Gitu. Ada yang mau tanya tentang Firebase? Kalau nggak ada, nanti saya coba jawab pertanyaan Mas siapa yang tadi? Fauza, Mas. Cuma ini Mas, tanya lagi lah, yang collection itu tadi itu kayak itu database-nya gitu, kemudian doc-nya itu kayak ibaratnya kayak kolomnya gitu ya Mas ya, kayak misalnya tabelnya gitu, bukan gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau ini kan kalau apa ya? Kalau di table itu kan dia ada isinya ya, dalam bentuk apa ya? Data dalam bentuk baris gitu ya. Nah itu betul sih, kayak apa ya? Kayak datanya sih, data dari tablenya itu kayak namanya itu dokumen, kayak gitu sih. Betul Mas. Ya betul. Oke. Seperti itu. Gitu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya akan bahas MVC sedikit, teman-teman. Oke, langsung aja saya bahas MVC ya, teman-teman. Basically sih ini ya, ini tuh ya sebuah arsitektur ya, teman-teman. Namanya itu MVC, oke. Menurut saya sih ini termasuk yang paling mudah ya, paling mudah. Karena gini, karena misalnya teman-teman punya form login ya, misalnya punya form login. Nah, seperti ini form login ya. Nah, ketika menerapkan MVC itu simple ya. Pisahkan view gitu, view di sini UI gitu ya. Pisahkan kode UI sama kode logiknya, oke? Atau kode controllernya, gitu. Jadi bisa seperti ini. Jadi di sini view-nya, di sini controllernya. Gitu. Jadi ide basicnya itu seperti itu ya. Basic dari MVC-nya itu seperti itu. Dipisah gitu antara UI dan logiknya, oke? Nah, untuk penamaan di sini saya mengikuti ini ya, mengikuti arsitekturnya ya. Saya namakan dengan view gitu ya. Jadi kalau nanti saya bikin halaman dashboard gitu ya, pasti saya namain dashboard view kayak gitu. Kalau nanti saya bikin halaman profil ya, pasti saya namain profile view kayak gitu ya. Begitu juga controller, oke?
Begitu juga bagian yang kanan nih, oke, bagian yang kanan nih, oke. Controller ya saya namain controller, oke. Nah, di sini saya nggak mau terpengaruh dengan state management apapun, oke. Penamaan saya akan tetap memakai controller, biasanya sih seperti itu. Kenapa gitu ya? Nah, kan state management ini kan namanya beda-beda ya. Kalau di GetX itu namanya GetX controller gitu ya. Kalau pakai provider itu change apa sih, kok lupa ya? Apa sih kalau di provider? Sorry, kita buka ya provider. Nah, sekalian ya supaya teman-teman nggak bingung, oke. Karena arsitektur ini beda dengan state management, seharusnya nggak terpengaruh dengan state management ya. Teman-teman bisa terapkan arsitektur ini di state management apapun, oke. Nah, kalau di provider itu kan dia ada yang namanya apa ya? Oke. Oke, change notifier ya, change notifier kalau nggak salah. Ya, semacam gitu ya, namanya change notifier gitu ya. Kalau di Riverpod namanya beda lagi tuh ya. Di Riverpod namanya apa tuh? Nah, namanya di sini state provider, ada banyak ya macam-macamnya. Gitu namanya provider gitu. Jadi kalau untuk penamaan saran saya jangan terpengaruh dengan state management, oke. Teman-teman bikin namanya sendiri. Gunakan aja controller sih ya, karena ya pakainya kan MVC gitu ya, model view controller gitu ya. Ya gunakan aja namanya controller kayak gitu ya. Jadi idenya tuh seperti itu, dipisah antara view dan controllernya, oke. Nah, ada lagi model gitu ya. Nah, ini modelnya juga kita pisah teman-teman ya. Nah, itu dipisah di sini, di luar, di bagian luar. Mana sih? Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin model ya dipisah, ditaruh di sini, ditaruh di luar kayak gitu ya. Nah, di sini saya untuk penamaan ini ya. Ini penamaan modul ini macam-macam ya. Ada yang namain features gitu ya, ada yang namain modul gitu ya, ada yang namain app doang gitu, app gitu ya. Langsung ada modulnya. Nah, di sini saya untuk penamaan saya menggunakan modul, oke. Isinya seperti ini. Isinya ya ini ya apa ya, fitur apa aja yang ada di aplikasi teman-teman ini ada di sini semua, ada di dalam modul gitu ya. Nah, ini kalau saya coba buka satu di sini ya. Di sini ada yang namanya misalnya login ya, saya buka modul login, di sini ada yang namanya controller, ada yang namanya view, ada yang namanya widget gitu ya. Nah, ini juga dibikinnya ada alasannya ya, teman-teman. Kenapa di sini dibikin dalam bentuk folder gitu. Bang, kenapa sih nggak ditaruh di luar aja gitu ya? Oke, kenapa nggak ditaruh? Ini kan kalau dibikin kayak gini terlalu dalam ya, oke, terlalu dalam. Tapi ini ada alasannya teman-teman, ada alasannya. Kalau kita bikin di luar, oke, ini nanti urutannya itu jadi ngacak teman-teman, jadi ngacak dan itu agak sulit untuk ketika nanti teman-teman aplikasinya itu udah sangat besar ya, itu akan setidaknya akan sangat sulit teman-teman mencari filenya kayak gitu sih. Tapi kalau dibikin seperti ini jadi gampang banget gitu ya. Ya teman-teman kalau mau cari controller ya cari aja di controller sini. Oke, mau cari view ya cari aja di view di sini gitu ya. Nah, jadi lebih gampang sih kayak gitu ya. Nah, di sini ada widget, oke. Nah, widget ini adalah isinya apa? Isinya adalah reusable widget, oke. Tapi, nah ada catatan nih, tapi ya ada catatannya. Jadi reusable widget yang diterapkan di MVC ini, oke. Ada dua macam, oke. Ada reusable widget level modul, ada reusable widget level global. Nah, ini beda teman-teman. Ada yang level modul, ada yang level global gitu. Dan kita perlu bikin seperti ini gitu. Kenapa? Karena gini. Sering banget kita bikin reusable widget, tapi itu sebenarnya reusable widget itu tuh cuma dipakai untuk form login gitu ya. Dia tuh nggak dipakai di semua modul gitu. Nah, kalau kita taruh di luar ya, kita taruh ini nanti jadi apa ya? Jadi nyampah sih teman-teman. Jadi nyampah gitu. Dan akhirnya reusable widget teman-teman itu nggak mudah untuk dipindahkan ke aplikasi lain gitu. Karena ketika dipindah ke aplikasi lain, oh ternyata ada widget yang dia itu terikat dengan login kayak gitu sih, oke? Seperti itu. Nah, ini penerapannya gimana? Reusable widget level modul, oke? Yaitu gini, misalnya teman-teman punya login form, oke? Ini kebetulan kodenya udah rapi sih ya. Kita coba cari yang agak panjang ya, mana yang agak panjang nih? Oh ya list nih. Nah, ini ya. Ini juga
sedikit sih ya. Mungkin yang produk kali ya. Coba yang produk. Nah, ini kan udah agak panjang ya. Nah, ketika kode teman-teman udah terlalu panjang ya, teman-teman bisa terapkan reusable widget ya. Nah, dalam kasus ini kan reusable widgetnya cuma dipakai untuk modul product list doang ya. Makanya itu nggak kita taruh di level global gitu. Kita taruh di level modul. Taruhnya di mana, Bang? Taruhnya di sini. Taruhnya di sini ya. Teman-teman bikin nama filenya, oke. TF product item misalnya. Ini saya kasih TF product item, saya kasih prefix. Teman-teman kalau aplikasi cuma satu yang nggak usah pakai prefix ya. Ini karena di sini ada beberapa aplikasi, oke, makanya saya menerapkan prefix di sini, oke. Kayak gitu. Kita buat TF product item. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya tampung itemnya, map item, dan dia wajib diisi. Nah, seperti ini. Good. Ini kita kopas kodenya, dari mana, dari sini sampai sini boleh ya, boleh dari sini sampai sini ya. Kita kopas itemnya ke sini, gitu. Kita import yang diperlukan, nah gitu ya. Nah, ini ada controller, ini bisa diakses lewat ini sih semacam dependency injection sih. Nanti teman-teman kalau belajar package state management akan belajar itu. Tapi ya di sini saya kebetulan udah siapkan juga ya semacam semacam fitur untuk mengakses controller dari file lain. Oke, teman-teman bisa akses seperti ini. Var controller sama dengan tf product list controller. Ya. Ini itemnya nih kenapa nih? Item ini tipenya maaf string dynamic ya. Sesuaikan. Nah, seperti itu. Dipisah, oke. Ketika dipisah ya teman-teman, cukup pisahkan kodenya di widget di level modul gitu ya. Jadi jangan ditaruh di level global gitu. Produk item seperti ini item. Ya, udah kelar. Coba login. Buka produk. Nah, seperti itu ya. Jadi kodenya ya jadi lebih sedikit ya. Dan teman-teman kalau perlu widget untuk level modul ya ditaruh di sini, ya gitu ya, sesimpel itu sih, oke. Bahkan kadang teman-teman tuh butuh model, tapi modelnya itu ternyata cuma dipakai di product list doang, ya udah bikin foldernya aja di sini, gitu. Bahkan teman kadang-kadang butuh utility, tapi utility-nya itu cuma dipakai di modul ini doang, ya udah bikin aja util, gitu, oke. Jadi pengembangannya itu bisa sejauh itu, oke. Jadi model pun ada model level modul, ada model level global, kayak gitu sih. Jadi dengan pakai arsitektur seperti ini, kodenya jadi jauh lebih rapih dan gampang di-maintain, oke. Kayak gitu. Kalau bisa sih ngoding pakai arsitektur ya teman-teman, jangan nggak pakai arsitektur, oke. Nanti aplikasinya ya bisa dibilang inilah ya, bisa dibilang nyampah gitu ya aplikasinya, rusak lah gitu, susah banget di-maintain, oke. Dan kemungkinan besar tim teman-teman yang nanti akan melanjutkan gitu atau yang sedang bekerja dengan teman-teman akan kesel ya pastinya. Karena lihat codingannya tuh nggak rapi, kayak gitu sih, oke. Seperti itu sih, arsitekturnya simple. Lalu untuk reusable widget level global, nah ini saya bikin di sini, di share, oke, namanya share. Ada ini ya, di sini ada util, ada widget. Kalau widget itu ya isinya widget ya, kayak gitu. Makanya itu kayak tadi kita punya reusable widget. Ini text field kita taruhnya di level global. Nah, kita taruhnya di sini, di share widget. Nah, di sini, oke. Kayak gitu. Begitu juga yang lainnya. Number field. Nah, ini kita taruh di level global nih. Kenapa? Karena dia bisa dipakai di semua modul gitu. Boleh dipakai di semua modul. Nah, ini bagus ya. Kita bikin seperti ini. Kenapa? Nanti kalau teman-teman mau bikin aplikasi lagi, oke, teman-teman bisa kopas ininya nih, reusable widgetnya, oke. Bisa dikopas, bisa dipaste di aplikasi baru teman-teman, kayak gitu. Jadi lebih lebih portable gitu reusable widgetnya. Kadang tuh orang-orang bikin reusable widget tapi nggak benar-benar reusable widget gitu. Jadinya ya itu reusable widgetnya cuma bisa dipakai di satu aplikasi doang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman bikin seperti ini ya reusable widgetnya jadi benar-benar reusable widget gitu ya. Bahkan bisa dipakai untuk aplikasi lain kayak gitu. Bahkan teman-teman nanti kalau mau bikin package-nya di Pubdev juga bisa ya. Widget yang udah teman-teman develop nih selama
mendevelop aplikasi, teman-teman copy gitu ya, buat project baru, lalu taruh aja di PubDev, bisa juga ya. Nanti teman-teman tinggal import di sini, setelah dipublish di PubDev. Kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Lalu di start tadi ada widget sama atil ya, ada atil nih. Nah, atil ini isinya ya itu ya, biasanya sih nggak terkait dengan widget biasanya ya. Di sini saya menambahkan beberapa gitu, kayak loading, kayak tema juga kita bikin di sini boleh gitu ya, kayak gitu. Nah ini kayak loading, ini contohnya nih bikin loading ya, kita coba ya. Misalnya ketika diklik ini plus gitu ya, ketika diklik plus nanti muncul loading, coba ya, kita coba floating web floating. Oke di sini. Nah ketika diklik plus tampilkan loading bisa juga nih. Nah jadi kodenya jadi lebih sedikit ya teman-teman. Wait, future, delay, duration. Saya coba delay 2 detik. Nah ini yang sifatnya yang dia itu menjadi utility. Nah contohnya kayak gini, bikin loading seperti ini ya, 2 detik hilang, 2 detik hilang. Gitu. Begitu juga kayak misalnya pengen nampilin apa, confirmation dialog bisa juga seperti ini. Loadingnya close, muncul dialog gitu ya. Jadi kode teman-teman lebih apa ya, lebih sedikit kayak gitu sih. Oke. Nah ini biasanya saya taruhnya di atil kayak gitu ya. Nah, penamaan ini banyak ya, ada yang namain helper gitu ya. Itu bebas ya, bebas ya. Begitu juga dengan modul nih, ada yang namanya features gitu ya, bebas ya, teman-teman. Kayak gitu. Saran saya teman-teman selalu ikutin ini ya, kebijakan tim. Kalau namanya modul ya udah pakai modul aja. Kalau namanya features ya udah features aja gitu ya. Kayak gitu sih tentang arsitektur kurang lebih. Mas Fauzan, mudah-mudahan clear. Ada yang nanya? Ada yang mau nanya lagi? Mantap, Mas. Oke. Bisa sih. Tolong ulangi struktur coding Firebase, butuh waktu buat memahami. Oke. Firebase ini ya banyak latihan aja nanti ini sih, nanti teman-teman terbiasa sih ya dengan karena ini ya, karena mungkin kalau belum benar-benar kenal tuh masih apa ya, masih terlalu terikat dengan konsep table ya sebenarnya ya. Padahal tuh beda banget ya. Karena kalau Firebase ini kan NoSQL ya, sedangkan table itu SQL. Mana yang lebih bagus? Nah, ini ya tergantung ya teman-teman mau di-compare apanya. Jadi kalau setahu saya itu kalau NoSQL itu dia kecepatan nulisnya itu lebih cepat ya, lebih cepat. Nulisnya lebih cepat dibandingkan SQL. Oke, tapi kalau SQL, kemampuan ngebacanya itu lebih cepat daripada SQL. Tapi kalau SQL, kemampuan nulis datanya itu lebih cepat daripada NoSQL gitu ya. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya, ada plus minusnya kayak gitu. Dan best practice-nya juga beda ya. Kalau di SQL kan teman-teman perlu menormalisasi ya, gitu ya, menormalisasi kayak tabelnya itu nanti ada ID customer dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau NoSQL itu sebaliknya gitu. Kita perlu menduplikasi malah ya. Kita perlu menduplikasi sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi best practice-nya tuh beda. Teman-teman baca aja ya di Google tentang itu. Kayaknya nggak sempet kalau kita bahas di kali ini. Kayaknya nggak sempet kayak gitu ya. Besar kecilnya aplikasi itu apa? Yang bikin pengaruh besar kecilnya size aplikasi bisa gara-gara aset juga sih, bisa gara-gara aset teman-teman terlalu gede gitu ya gambarnya gitu, bisa juga karena package-nya kebanyakan gitu ya. Banyak hal ya sebenarnya, banyak hal sih. Mas, untuk aplikasi untuk login dengan Firebase, tapi untuk transaksi dengan MySQL apa mungkin? Memungkinkan banget teman-teman. Karena si Firebase itu tokennya, ketika login itu bisa diakses juga di backend, Teman-teman bisa handle itu di backend teman-teman yang selain pakai Firebase gitu, pakai PHP, Golang dan sebagainya, kayak gitu. Jadi bisa dikombinasikan sih, bisa dikombinasikan, gitu ya. Oke, udah mau jam 10 ya, nggak kerasa ya. Agak malam nih, sorry ya, agak malam nih, terlewat banyak teman-teman. Nanti recordnya ada ya di YouTube. Seperti itu mungkin teman-teman sharing-sharingnya tentang Firebase. Silakan dicoba, banyakin latihannya teman-teman, banyakin latihan kayak gitu. Nanti kalau bingung tanya aja di grup ya, seperti itu. Oke.
Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Thanks waktunya. Oke, terima kasih Mas. Oke, thank you semuanya.